Bagaimana caranya mengalami spiritual awakening? Caranya adalah dengan kematian ego, atau disebut juga dengan kematian keakuan. Apakah ego itu bisa mati? Jawabannya, bisa. Tapi, bukankah manusia harus menggunakan ego untuk menjalani kehidupan ini? Semua bentuk keinginan bukankah disebut dengan ego? Ingin makan, ingin beramal, ingin ibadah, bukankah ini adalah ego? Tanpa ego, bukankah kita menjadi tidak ingin melakukan semua itu? Oke, mari kita bahas. Coba kita ganti kalimat, saya ingin makan, dengan kalimat, saya sadar, saya harus makan. Lalu ganti kalimat, saya ingin beribadah dan beramal, dengan kalimat, saya sadar, harus beramal dan beribadah. Maka ego tidak akan bekerja di sini, karena yang bekerja adalah kesadaran diri. Tapi jika kejadiannya adalah saya ingin makan makanan enak, maka yang bekerja adalah ego. Sementara saya sadar, saya harus makan makanan sehat, maka yang bekerja adalah kesadaran diri. Jadi kita harus paham ego itu dengan jelas sebenarnya apa. Ketika kita melakukan sesuatu dengan hawa nafsu, maka ini disebut dengan ego. Tapi ketika kita melakukan sesuatu dengan kesadaran diri, maka ini tidak bisa disebut dengan ego. Karena dilakukan dengan cinta kasih dan juga kebijaksanaan. Dan hal ini tidak akan membuat kita menderita. Namun sesuatu yang ingin kita dapatkan dengan ego atau hawa nafsu, tetapi tidak didapatkan, maka akan membuat kita menderita. Jadi, untuk seseorang bisa mengalami spiritual awakening, maka ia harus mematikan egonya terlebih dahulu. Karena ketika ego mati, maka kita tidak akan menderita lagi karena ego. Ketika ego mati, maka kesadaran Tuhan juga akan bangkit dari tidur panjangnya. Tapi, jika ego muncul kembali, maka kesadaran Tuhan akan mulai tertidur kembali. Maka sering-seringlah membunuh egomu dengan kesadaran diri, bukan hawa nafsu. Karena ego tidak bisa dibunuh dengan ego. Satu-satunya pembunuhan yang tidak berdosa adalah pembunuhan ego. Lalu, apakah orang yang sudah mengalami spiritual awakening masih punya ego? Orang yang di tahap awal perjalanannya, tentu masih ada ego-ego yang lahir. Orang ini biasa disebut sebagai orang berkesadaran 5D. Orang di kesadaran 5D biasanya masih ada ego, tapi tidak banyak, hanya ego-ego kecil. Namun, orang di kesadaran 7D biasanya sama sekali sudah tidak ada ego yang melekat. Orang seperti ini disebut sebagai orang yang sudah tercerahkan sempurna. Dan biasanya orang di kesadaran 7D akan muncul di akhir zaman pada saat dunia menjadi kacau balau. Jadi orang 7D ini akan muncul sebagai penyeimbang alam semesta untuk membawa manusia ke peradaban baru yang lebih tercerahkan.